Ibrani 10 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dua, terus. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar akan dosa telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ini banyak yang salah paham. Saudara, kalau dulu waktu mempersembahkan korban itu mereka disucikan, lalu tahun depan harus disucikan lagi. Tahun depan disucikan lagi. Engkau di dalam Yesus, kau percaya kepada Dia, darahnya menyucikan engkau sekali untuk selama-lamanya. Nah, di dalam perjalanan ini kau seringkali menyakiti orang, bohongin orang. Lalu kan engkau perlu mengalami Tuhan untuk mengalami kekudusannya lagi. Tapi kekudusan Tuhan, saya mau beritahu sama saudara, ini berita baik yang harus disampaikan kepada saudara. Ketika Tuhan berkata begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu manusia nangkepnya gini, oh Tuhan itu kudus, aku harus kudus. It's okay sih, betul. Tapi dia memandang dari cara pandangnya sendiri, bukan dari Tuhan, sehingga menjalani hidup yang kudus menjadi salah. Saudara, setelah mendengar berita ini, nanti saudara bersemangat menghadapi hidup berkeluarga, saudara mengalami kemerdekaan. Kebenaran itu memerdekakan saudara. Katakan amin. Saudara, Tuhan berkata begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus sebab aku kudus itu adalah penyebabnya, saudara. Sebab aku kudus. Karena Tuhan itu kudus, engkau datang kepada Dia, percaya kepada Dia, engkau dikuduskan. Bukan aku harus kudus karena Tuhan kudus. Apa bisa usaha manusia bisa membuat dia kudus? Engkau dikuduskan karena darah Yesus menguduskan engkau. Katakan amin. Sehingga aku kudus. Ngapain ya aku begini lagi ya? Ngapain ya aku mau mengambil uangnya dia? Aku ngapain ya? Aku menyakiti dia. Mengerti katakan amin? Saudara-saudara, terus ayat yang ketiga, sebetulnya holiness itu bukan something loh, saudara. Holiness itu adalah someone, Yesus sendiri. Lihat wanita yang pendarahan itu, menurut hukum Taurat pada zaman itu wanita pendarahan itu najis. Tapi najis nyentuh jubah Yesus dikuduskan, disembuhkan. Menurut ahli Taurat waktu itu, najis gak boleh deket-deket, gak boleh keluar rumah. Aturan manusia, agama ngomong gitu. Tapi justru kena grace, kena Yesus, yang najis nyentuh Yesus malah mengalami kekudusan, disembuhkan. Engkau merasa berdosa, datang kepada Yesus dan alami pertolongan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang percaya untuk Tuhan Yesus yang baik. Ayat yang ketiga, tetapi tiga. Justru oleh korban-korban itu, burung, kambing, lembu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Dibuka ini di perjanjian baru, saudara. Orang jadi nginget dosa. Tapi saudara, di dalam Kristus, supaya engkau bukan mengingat dosa, tapi mengingat Yesus yang Dia telah mengampuni engkau. Katakan amin. Terus, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ternyata itu tidak menghapus, saudara. Tapi kenapa di perjanjian lama kok dilakukan, Pak? Dan itu perintah Tuhan sendiri. Itu gambaran, itu bayangan. Abraham, ketika Tuhan berkata engkau akan punya anak, saudara, dia sempat ragu. Tapi kemudian dia melihat bintang di langit, Tuhan memperlihatkan bintang di langit. Dia percaya, ketika percaya diberi percaya, itulah diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia percaya waktu disembelih hewan-hewan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Mereka mengalami pengampunan. Ternyata hewan-hewan itu gambaran. Wujud aslinya adalah Yesus Kristus yang sudah mati buat kita. Mengerti, katakan amin. Dan kita tidak hidup di dalam bayangan.
Kita hidup di dalam dunia nyata, pertolongan Yesus, dia Immanuel, dia menyertai kita selalu. Katakan selalu menyertaiku. 1, 2, 3. Terus ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Saudara, ini orang diberkati. Lihat kata bless. Next. Ini bahasa aslinya bless. Kalau di dalam Ibrani itu bacanya dari sebaliknya, saudara. Bet res kaf. Bet res bacanya bar san. Yesus. Kaf itu hand, begini. Jadi hand itu tangan Yesus yang memberkati saudara. Pada mulanya di Kejadian, dia bless, itu barak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saudara. Katakan amin. Terus next. Dan saudara, ketika di belakangnya ditambah huruf he, itu huruf yang kelima, jadi barakah, blessing. Iya, dalam bahasa Arabnya barokah, saudara. Saudara punya toko barokah, bless. Alhamdulillah. Tuhan memberkati kita. Kira-kira gambarnya seperti ini. Saudara percaya engkau di dalam Kristus, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai saudara. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Kita ini diberkati. Ku percaya bersama Yesus.